Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi Waalaikumsalam. nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Saya dan rekan saya bernama Muhammad Fajar dan rekan saya Rehan. Sama-sama kami berkelas di Prodi MPI ya, akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Penjelasan yang pertama akan dibahas atau disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara Rehan. Waktu dan materinya saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Fajar yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pengertian muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata ihkam, yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencenggahan. Kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara etimologis berarti keserupaan, yang biasanya membawa pada kesamaran. Secara istilah, ayat-ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, baik melalui takwil ataupun tidak. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf mutqoto'ah, yang artinya kelompok ahlus sunnah. Di sini kami menjelaskan tentang ayat pengertian muhkam dan mutasyabih. Kami juga di sini mengambil pengertian dari para ulama. Mayoritas ulama ahlul fikih yang berasal dari pendapat Ibnu Abbas mengatakan, lafaz muhkam adalah lafaz yang tidak bisa ditakwilkan, melainkan hanya satu arah atau segi saja. Sedangkan lafaz yang mutasyabih adalah lafaz yang bisa ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi karena masih sama. Jadi menurut Ibnu Abbas mengatakan antara lafaz atau ayat muhkam dan mutasyabih adalah ayat yang kebalikannya. Jika lafaz muhkam tidak bisa ditakwilkan, melainkan hanya satu arah atau segi saja. Sedangkan ayat mutasyabih adalah lafaz yang bisa ditakwilkan, jadi kebalikannya. Oke, baik. Arah atau segi saja, karena masih sama. Yang kedua, tentang perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih. Slide 2 aja. Nah, di sini kita menjelaskan juga perbedaan muhkam dan mutasyabih. Di sini kami mempunyai perbedaan 4 ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah.
Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Yang keempat, muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya iskal atau kepelikan. Jadi di situ ada 4 ya perbedaan muhkam. Yang kedua adalah mutasyabih. Di sini kami juga memaparkan ada 4. Yang pertama adalah mutasyabih adalah ayat yang hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Ya. Yang kedua, mutasyabih adalah ayat yang mengandung banyak wajah. Yang ketiga, mutasyabih adalah ayat yang memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Al-Qatan 1994. Yang terakhir, mutasyabih adalah lawannya muhkam, isim mustarok, dan lafalnya mubaham, samar-samar. Perbedaan muhkam dan mutasyabih ini adalah singkatnya adalah ayat muhkamat, yakni ayat dengan makna jelas dan langsung. Nah, itu ayat muhkam. Jadi ayat muhkam, jadi perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih adalah secara singkatnya ayat muhkam yakni ayat dengan makna yang jelas dan langsung. Lalu ayat mutasyabih yakni dengan makna samar, ambigu, atau memiliki makna lain yang membutuhkan penafsiran menggunakan ayat lain atau hadis penjelas. Itu adalah singkat perbedaan muhkam dan mutasyabih. Yang ketiga adalah macam-macam mutasyabih. Di sini kami memaparkan ada 3. Macam-macam mutasyabih itu ada 3. Bisa kami bacakan. Macam-macam mutasyabih adalah, di sini kami mengambil dari para ulama. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabih itu ada 3. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah yang artinya dalam surah Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Quran surah Al-An'am ayat 59. Yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Contohnya adalah pencirian mudmal, menentukan musytarak, mengqayyidkan yang mutlak. Halo, Ray? Jar. Ketiga. Ya, nanti. Ayat-ayat mutasyabih yang hanya dapat diketahui. Yang ketiga adalah ayat-ayat mutasyabih yang hanya dapat diketahui oleh para malaikat. Mohon maaf,
ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang rasyih, mendalam ilmu pengetahuannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, macam-macam mutasyabih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Saudara Rehan yang telah memaparkan penjelasan mengenai mutasyabih dan muhkam dan mutasyabih dan macam-macamnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai sikap para ulama tentang ayat mutasyabihat. Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika mengomentari Quran Surat Al-Imran ayat 7. Jika engkau menyaksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, orang itulah yang dicela Allah, maka berhati-hatilah menghadapi mereka. Yang kedua, dari Ibnu Abu Daud dalam Al-Masahib mengeluarkan sebuah riwayat dari Al-Amashi yang menyebutkan bahwa di antara qiraah Ibnu Mas'ud disebutkan, sesungguhnya penakwilan ayat-ayat mutasyabih hanya milik Allah semata, sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Selanjutnya, Imam Malik pernah ditanya mengenai pengertian lafadz istawa. Ia mengatakan istawa adalah diketahui dan bagaimananya adalah sesuatu yang tidak diketahui. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Baik, itulah sikap para ulama mengenai ayat mutasyabih. Dan yang selanjutnya itu hikmah ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Hikmah adanya ayat-ayat muhkam yang pertama itu menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Terus yang kedua, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Yang ketiga, mendorong umat manusia giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang terakhir, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti dan maksudnya. Yang selanjutnya itu hikmah ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Teguran bagi orang-orang yang mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih. Yang ketiga, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang terakhir, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Dan untuk yang terakhir, mengenai kesimpulan, yaitu muhkam adalah ayat-ayat maknanya yang sudah jelas, tidak samar lagi dan tidak menimbulkan pertanyaan jika disebutkan. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Ulama berbeda pendapat dalam hal memahami ayat-ayat mutasyabih, yaitu antara bisa dan tidaknya manusia memahami atau memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Yang sebab munculnya ayat muhkam dan mutasyabih terbagi menjadi 3 tinjauan, yaitu adanya kesamaran dalam lafaz, kesamaran makna, dan kesamaran makna dan ayat. Oke, baik. Sekian pengertian muhkam dan mutasyabih dari kami. Kurangnya saya minta maaf dan lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Ray
Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.